Baik, Bapak Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance Course 2015. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama live ya untuk nanti mengikuti apa yang disebut dengan webinar kick-off meeting. Program ini merupakan program kerjasama HELM atau yang kita kenal dengan Higher Education Leadership and Management USED dengan program studi Magister Pendidikan Tinggi Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini ada beberapa acara yang akan kita lalui ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Mohon maaf tadi terlewatkan. Nama saya Yoyo selaku moderator untuk sesi webinar kali ini ya. Kami di sini nanti akan sebelumnya akan membacakan sesi acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan ada pengantar kick-off meeting yang akan disampaikan oleh Prof. Syahid. Kemudian ada penyampaian silabus dan jadwal yang akan disampaikan oleh Prof. Kirbani. Juga nanti ada pengantar dari PIC HELM USN yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman. Dan juga ada diskusi terbuka. Jadi nanti kami akan mempersilahkan kepada para peserta untuk menanyakan bagaimana nanti proses berjalannya Blended Learning Quality Assurance ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para fasilitator baik dari UGM maupun dari HELM USN yang sudah hadir pada pagi hari ini di Sekolah Pascasarjana UGM. Di samping saya, mohon maaf kameranya, ada Bapak Adi Yusuf. Saya nggak kelihatan. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Baik, ini Bapak Adi Yusuf, beliau dari HELM USN, jadi timnya HELM. Kemudian di belakang Bapak Adi ada Bapak Dr. Insaf. Beliau dari kantor jaminan mutu UGM. Kemudian ada Ibu Dr. Leni Sophia Heliani, beliau juga dari KJM UGM. Kemudian ada Bapak Abdurrahman yang tentu sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian. Dari beliau sebagai PIC HELM USN untuk Quality Assurance Course. Kemudian di samping beliau ya yang menggunakan batik ya, beliau adalah Prof. Dr. Syahid Susanto selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, juga nanti sekaligus akan menyampaikan tentang pengantar kick-off meeting pada pagi hari ini. Kemudian di samping beliau ada Bapak Prof. Dr. Kirbani ya selaku PIC untuk Quality Assurance Course kerjasama HELM dengan Gadjah Mada. Kemudian di belakang beliau ada Ibu Menuk ya. Baik, ada Ibu Menuk dari HELM USN juga. Kemudian bergerak lagi ke sebelah mana ini? Sebelah utara ya. Ada Ibu Noni ya, Sri Panon Handayani. Beliau selaku manajer di HELM USN. Kemudian di samping beliau menggunakan baju apa? Biru ya. Biru. Ada Bapak Dr. Singgi Hawibowo. Beliau adalah sekretaris MMPT Sekolah Pascasarjana UGM. Kemudian persis di samping beliau juga ada Bapak JP Gentur ya, PSD. Beliau dari kantor jaminan mutu Universitas Gadjah Mada. Dan tentunya acara ini juga sukses karena didukung oleh supporting staff kami yang luar biasa
ini ada yang kameramen, tentu dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami akan mengundang Bapak Profesor Dr. Said Susanto untuk menyampaikan pengantar tentang kick off meeting ini. Jadi nanti beliau akan memberikan gambaran secara komprehensif tentang program yang akan kita jalani ke depan. Baik, silakan Bro. Bapak dan Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat untuk kita semua pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai penanggung jawab dari program ini akan memberikan pengantar kenapa di dalam program ini harus diawali dengan kick off meeting. Jadi buat kita semua, termasuk kita di UGM sebagai penyelenggara, sebetulnya menggunakan media webinar itu juga belum lama, sehingga kita harus juga belajar banyak dari media ini. Yang kedua, di dalam penggunaan webinar itu perlunya kerjasama yang erat antara penyelenggara dengan peserta, karena keaktifan ya, maaf Bapak dan Ibu, saya ada gangguan suara. Baik, saya teruskan. Jadi di dalam course menggunakan media webinar, blended learning salah satunya media online-nya menggunakan webinar, itu memerlukan kerjasama dua pihak, baik penyelenggara maupun peserta. Jadi oleh karena itu komitmen dan willingness untuk mengikuti course lewat blended learning sangat diperlukan. Di samping itu, di dalam webinar, di dalam web itu sudah tersedia banyak sekali informasi selain substansi dari training itu sendiri atau modul itu sendiri. Mulai dari bagaimana peserta harus menyiapkan, sampai pengumuman-pengumuman yang sifatnya harus diketahui oleh peserta. Jadi untuk ke depan selama 9 minggu sampai closing pada webinar ini, mohon para peserta untuk bisa meluangkan waktu 3 jam per minggu, saya kira tidak banyak, untuk bisa bersama-sama dengan kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini HELM USA bekerja sama dengan Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan blended learning ini khususnya untuk quality assurance. Temanya adalah pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam hal ini substansi di dalam modul itu lebih ditekankan pada penyiapan dokumen akreditasi institusi dan prodi. Walaupun demikian, harapan kita adalah Bapak dan Ibu sekalian, nantinya kalau pengisian buran baik akreditasi institusi maupun prodi itu sudah semakin semakin mudah untuk bisa dilakukan, maka harapan kita adalah justru pada pengembangan sistem itu sendiri, karena itu yang menjamin sustainability. Ya. Kalau pengisian itu sebetulnya semua ada di online, dari webnya BAN PT, semua ada di sana. Kebanyakan dari kita adalah tidak ada waktu untuk membaca. Itu kebanyakan yang kita pengalaman yang kita temui
kita sebagai asesor, biasanya seperti itu. Oleh karena itu, di dalam program kali ini ditujukan pada pimpinan unit penjaminan mutu, baik di tingkat untas, fakultas, maupun di unit penyelenggara pendidikan tinggi politeknik dan akademi komunitas. Next. Nah, di dalam konteks yang demikian, maka pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada dasarnya bertujuan untuk membangun secara sistematik agar diperoleh kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Nah, institusi dan peserta yang aktif selama kegiatan program nantinya akan mendapatkan sertifikat. Sesuai dengan latar belakang tadi, maka tujuannya diarahkan untuk memantapkan dan menyamakan langkah penyelenggaraan quality assurance course. Jadi Bapak dan Ibu sekarang bekerjasama dengan kita, bagaimana kita nanti bisa satu langkah bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana pos ini berjalan dengan lancar, dan akhirnya ujungnya adalah bagaimana action Bapak nantinya, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam institusi masing-masing. Yang kedua adalah dialog penyelenggara dan peserta secara partisipatif untuk bersama-sama melaksanakan quality assurance. Jadi itu tujuan kick-off meeting kita kali ini, belum sampai ke substansi modul. Oleh karena itu, ini diselenggarakan agar di dalam penyelenggaraan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di dalam course nanti akan diakhiri dengan closing. Saat closing, peserta diminta mempresentasikan rencana singkat tentang percepatan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di institusi Bapak dan Ibu masing-masing. Dan saat closing itu nanti diwadahi dalam media webinar. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan penyiapan borang akreditasi institusi perguruan tinggi, baik borang prodi dan evaluasi diri untuk para kolega institusinya. Jadi mengisi borang itu adalah kerjasama tim. Itu yang paling penting, sehingga tim harus dibentuk. Yang kedua, tim itu memerlukan dukungan institusi. Tanpa ada dukungan institusi tidak mungkin menyiapkan borang dengan baik. Dan yang paling penting yang harus kita pahami semua adalah pengisian borang sangat tergantung pada ketersediaan data, ketersediaan dan kecukupan data. Karena tanpa ada data yang lengkap tidak mungkin untuk menghasilkan dokumen borang yang baik. Jadi oleh karena itu bentuk-bentuk hal yang demikian yang harus didiskusikan nanti di dalam kelas selanjutnya, agar di dalam menyiapkan borang akreditasi baik itu institusi maupun prodi bisa seperti yang kita harapkan. Pengalaman kita adalah kadang-kala hanya masalah ketidakpahaman di dalam mengisi panduan di dalam borang itu saja. Saat visitasi nanti ketahuan. Ataupun kalau misalnya sedikit melakukan manipulasi data, jadi nanti saat visitasi akan ketahuan. Jadi oleh karena itu kerjasama sangat diperlukan. Nah, institusi peserta dan peserta aktif selama kegiatan seperti saya katakan tadi akan kita berikan sertifikat, dan direncanakan akan dipilih 10 peserta terbaik dan teraktif untuk course quality assurance ini bersama-sama dengan 10 peserta lain dari Team Course Leadership, External Collaboration Course, dan Financial Management Course yang akan diundang dalam evaluasi akhir dan penutupan secara tatap muka. Jadi konsep blended learning itu sebetulnya perpaduan antara tatap muka dengan online di dalam
transfer knowledge atau sharing knowledge. Oleh karena itu, dulu pernah diawali dengan tatap muka saya kira, dan nanti diakhiri dengan tatap muka juga. Cuman karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, saat tatap muka terakhir itu hanya dipilih 10 peserta yang terbaik. Yang teraktif bukan terbaik, teraktif dan komited untuk bisa melanjutkan program ini di institusi masing-masing. Nah, untuk itu waktu akan kita informasikan lebih lanjut. Sekarang menginjak mengenai tema modul Political Ocean Course itu sendiri. Perlu kami sampaikan, di modul ini ada 3 submodul. Jadi mohon untuk sama-sama memahami sistematikanya. Jadi Political Ocean Course kita sebut sebagai modul Political Ocean Course. Kemudian di dalam modul itu ada 3 submodul. Di dalam 3 submodul masing-masing ada 3 materi submodul. Di sini tidak saya sebutkan materinya submodul, tetapi setiap submodul itu punya fokus pembahasan dan sharing masing-masing. Nah, untuk submodul pertama itu ditekankan pada penyusunan borang AIPT atau akreditasi institusi perguruan tinggi dan borang prodi standar 1-2 itu untuk submodul 1. Kemudian submodul 2 itu ditekankan pada borang prodi standar 3, 4, dan 5. Kemudian submodul 3 itu diarahkan pada borang prodi 6, 7, dan evaluasi diri. Pengalaman kita di dalam mengakses akreditasi, kadangkala dokumen borang institusi dan evaluasi diri tidak match, tidak klop dengan borang prodi. Borang prodinya itu tidak inline dengan 2 borang yang lain. Jadi mohon juga koordinasi antar tim yang melaksanakan borang, menyusun borang, menyiapkan borang AIPT dan evaluasi diri itu harus ada kerjasama yang baik. Nah, di dalam submodul seperti saya katakan tadi, tiap submodul dibagi menjadi 3 materi submodul. Dan setiap materi submodul, Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk dipelajari dalam waktu 1 minggu. Nah, di dalam waktu 1 minggu itu untuk mengalokasikan waktu 3 jam untuk mempelajari, merespon latihan, merespon kuis, pertanyaan, dan evaluasi setiap materi submodul. Jadi di dalam modul sudah ada semua. Di sana ada beberapa hal yang pertanyaan-pertanyaan yang di set secara online. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengisi untuk quiz itu secara online. Tetapi kalau di dalam latihan, Bapak dan Ibu harus memang aktif memberikan respon apa yang diinginkan di dalam latihan itu. Sebetulnya latihan tidak sulit, itu hanya untuk mengetahui pemahamannya. Kemudian di dalam evaluasi nanti akan kita jelaskan lebih detail khusus untuk evaluasinya, karena ada tiga step di dalam melakukan evaluasi. Jadi evaluasi pada prinsipnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh delivery-nya, ya. Namun demikian kita percaya Bapak dan Ibu sekalian bukan berangkat dari nol. Oleh karena itu skema atau skim evaluasinya itu lebih pada menekankan pada willingness untuk melakukan perubahan sistem terutama agar politik usulan itu bisa berjalan secara kontinu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam webinar ada keterbatasan. Jadi peserta maksimum itu kita buat 30 orang. Walaupun kenyataannya itu kadang jauh kurang dari itu. Tapi di dalam webinar supaya terjadi interaktif secara
secara efektif itu kita patok angka 30 orang. Nah, harapan kita adalah terdiri dari pimpinan fakultas, terutama unit-unit yang dipercaya untuk menjalankan sistem quality assurance, baik itu di fakultas, politeknik maupun akademi komunitas. Dan tentu saja ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan perwakilan dari 13 institusi pendidikan tinggi se-Indonesia sebagai mitra HELM. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama dan kita sebagai mewakili 13 perguruan tinggi mitra HELM. Nah, di dalam modul itu sendiri kita invite beberapa fasilitator. Kita berusaha untuk menempatkan atau invite fasilitator yang memang mempunyai pengalaman. Kalau major field keilmuan mungkin tidak, tetapi pengalaman sebagai asesor, pengalaman sebagai tim tim penyusun instrumen akreditasi itu kita di kantor jaminan mutu banyak yang menjadi tim di sana, termasuk menyiapkan akreditasi mandiri L-nya lembaga akreditasi mandiri. Ya. Nah itu beberapa tim kita kontribusi di sana, sehingga kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa interaksi dan sharing dengan para fasilitator. Nah, untuk Bapak dan Ibu peserta, mohon nantinya untuk selalu menyiapkan, terutama di dalam webinar, menyiapkan perangkat komputer, kemudian headset. Jangan lupa adalah koneksi internet yang memadai, karena untuk webinar memerlukan space lain yang cukup, karena harus mentransfer di samping suara juga image, sehingga membutuhkan line yang cukup lebar. Yang tidak kalah penting adalah lighting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau sederhana saja, pasang saja lampu meja di depan wajah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa mengenali dengan jelas. Kalau tidak ada lighting yang di kamar misalnya kurang jelas, kita menjadi di sini terlihat kabur. Jadi oleh karena itu, untuk mengenal lebih dekat, lighting itu sangat perlu, khususnya saat webinar, karena nanti setiap submodul itu diakhiri dengan webinar. Jadi setiap mempelajari 3 materi submodul diakhiri dengan webinar. Jadi ada 4 kali webinar, 5 kali. Pertama adalah kick off hari ini, kemudian 3 kali webinar setiap submodul, kemudian closing itu juga ada webinar lagi. Jadi ada 5 kali webinar. Nanti sekali lagi itu ada 10 teraktif yang akan kita undang, dan itu juga akan kita broadcast secara webinar. Jadi supaya anggota yang lain itu bisa mengikuti. Nah, selain itu, mohon Bapak dan Ibu peserta bisa mempelajari panduan webinar yang sudah tersedia di dalam web. Di dalam web itu ada panduannya. Oleh karena itu, tinggal diikuti saja. Semua ada di web. Selain panduan, selain modul utama yang harus dipelajari, panduan di dalam mengikuti webinar juga ada. Kemudian mencermati jadwal, karena jadwal sering berubah, walaupun berubahnya tidak jauh-jauh amat lah. Cuman untuk saya kira kita semua, baik yang ada di sini fasilitator maupun baik dari tim HELM di Jakarta maupun di UGM juga kadang-kadang ada tugas-tugas yang tidak bisa kita elakkan, sehingga termasuk Bapak Ibu peserta. Oleh karena itu, jadwal mohon untuk di halaman papan pengumuman di web itu sering dibuka, karena
akan di sana ada kita cantumkan perubahan-perubahan jadwal dan pengumuman yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seperti saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu menyediakan waktu hanya 3 jam 1 minggu. Ya, oleh karena itu media untuk membuka web itu banyak, tidak harus duduk di depan komputer. Kalau Bapak dan Ibu punya tab, punya HP Galaxy, ya, Bapak Ibu bekerja di manapun, itu bisa membuka web kita, bisa mempelajari modul kita. Jadi sebetulnya tidak masalah. 3 jam per minggu, saya kira tidak waktu yang tidak menyita pekerjaan utama kita. Nah, yang mohon untuk tidak dilupakan adalah menyiapkan hasil kuis. Jadi setiap materi submodul itu ada kuisnya, dan itu online, tinggal mengisi secara online. Nah, kuis-kuis itu bisa direkap, dan hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan saat webinar itu dicatat, nanti akan kita interaksikan dengan para fasilitator. Yang kedua adalah latihan dan self evaluation. Di sana ada latihan-latihan dan juga self evaluation. Dan itu latihan dan self evaluation yang nantinya harus dipersiapkan saat webinar, sehingga kemaslah latihan dan self evaluation itu dalam PowerPoint, singkat saja, tidak usah lengkap, tidak usah banyak-banyak, karena hanya untuk memancing dalam diskusi webinar. Webinar waktunya terbatas, pesertanya banyak, sehingga yang penting adalah interaksinya. Nah, setelah itu justru Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan sharing dan diskusi tadi, dipakai untuk merancang perbaikan secara keseluruhan. Nah, itu nanti hasilnya disampaikan ke kita, dan yang 10 besar tadi itu disampaikan pada saat closing tatap muka. Jadi webinar ini sebenarnya media interaktif yang nantinya hasil akhirnya adalah untuk Bapak dan Ibu peserta sendiri. Dan sebaiknya sebelum closing didiskusikan dengan para fasilitator saat webinar, telah didiskusikan dengan teman sejawat di fakultas masing-masing, di institusi Bapak Ibu masing-masing, sehingga Bapak dan Ibu tidak bekerja sendiri, tetapi yang dipresentasikan adalah merupakan cerminan dari institusi di Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa kita bergerak bersama di dalam melaksanakan cost quality assurance ini. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Zahid yang tadi telah menyampaikan tentang pengantar kick-off meeting dan juga terkait tentang pelaksanaan teknis webinar. Terkait dengan licensing, saya pikir sudah cukup baik ya. Jadi wajah Bapak Ibu sekalian sudah cukup cerah ya, meskipun ada beberapa yang gelap ya. Baik, tapi secara umum sudah cukup baik. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian silabus dan jadwal quality assurance yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Profesor Dr. Kirbani. Enggak, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi untuk silabus Quality Assurance Course dan Training Program 2015 itu sudah ada di website dan bisa dibaca sendiri-sendiri, tapi sebaiknya saya ulangi lagi, yaitu untuk pendahuluannya tadi mengingat
bahwa peserta blended learning blended student course ini sebagian besar adalah pimpinan unit kantor pendampingan mutu baik tingkat universitas maupun fakultas. Maka silabus ini disusun untuk ditekankan membangun motivasi agar terbentuk keinginan kuat dalam mempercepat pengembangan dan implementasi sistem yang menyusul di institusi peserta masing-masing. Jadi nanti akan kami uraikan lebih lanjut. Dan namun demikian untuk materi cultural course ini lebih diorientasikan pada peningkatan kemampuan, penyiapan penyusunan, pengisian dokumen kurang IPT, prodi dan koleksi diri. Jadi ini merupakan perwujudan dari sistem penjaminan mutu ekstranya. Oke, kemudian next. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa kita baru saja mempunyai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, jadi namanya masih Mendikbud pada waktu itu. Sekarang sudah menjadi Menteri Ristek dan Dikti, ya, Dikti. Nomor 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi di ketentuan umum itu kami di sana dikemukakan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi ini sebaiknya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun untuk akreditasi sekarang itu belum harus ke sana, tapi harus sudah disiapkan. Jadi dengan persiapan itu nanti ada nilai tambah dari asesor pada Bapak Ibu sekalian bahwa institusi Bapak Ibu sekalian sudah siap dengan standar pendidikan tinggi yang mengacu pada SNPT, yaitu Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 2014. Anda semuanya bisa akses di web Dikti. Dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu paling tidak sama dengan SNPT, tapi dituntut lebih. Jadi kalau hanya sama dengan SNPT itu masih nilainya baik. Tapi kalau sudah lebih dan apalagi yang internasional itu menjadi sangat baik dan unggul nantinya. Tapi itu belum berlaku untuk tahun 2015. Kemudian sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi masih yang dari yang kedua. Jadi yang kedua, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi sudah emphasize oleh Prof. Zahid bahwa untuk menyusun program itu mungkin bisa tim saja, tapi untuk itu sebetulnya diperlukan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau khususnya sistem penjaminan mutu internal di institusi Bapak dan Ibu sekalian secara sistematis dan mempunyai siklus yang pasti. Tiap tahun ada perencanaan atau pembentukan standar, kemudian ada implementasi, ada monitoring, kemudian ada evaluasi diri, kalau bisa ada audit internal, dan ada peningkatan mutu setiap tahunnya. Mudah-mudahan di institusi Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah ada yang established atau settle di sana, tapi mungkin yang belum, tadi seperti dikatakan oleh Prof. Zahid, ini memacu willingness Bapak Ibu dan sekalian untuk segera melaksanakan itu. Dan yang ketiga, sistem penjaminan internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik yang mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan
dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi ini sekarang sifatnya sudah tidak fakultatif lagi, tapi wajib. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengisi borang, itu SPMI itu sudah dilaksanakan dengan baik, atau kalau tidak ya sudah ada organisasinya, walaupun organisasinya belum terlalu baik. Kemudian yang keempat ini berhubungan dengan materi yang sekarang, yaitu tentang SIM jabatan eksternal. Itu adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayaan dan tingkat pencapaian mutu perguruan tinggi dan program studi. Kemudian yang kelima, ini semua nanti baru berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi. Tapi sekarang datanya di tingkat pusat belum sistemnya belum siap sempurna, baru dipersiapkan saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga jadi lebih bagus. Itu adalah kumpulan data penilaian pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Yaitu berasal dari data-data perguruan tinggi kita masing-masing. Kalau supaya harmonis, maka sebaiknya pangkalan data kita yang ada di perguruan tinggi kita sesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi kalau yang akan datang. Tapi untuk waktu sekarang mungkin disesuaikan dengan borang BANPT, itu lebih cepat. Kemudian yang keenam, standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti kalau Bapak dan Bu akses di SNPT Permendikbud 49, itu akan terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, ada 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat. Nah ini BANPT punya pikiran sementara kalau kita memakai 24 standar itu mungkin terlalu besar, terlalu volumenya terlalu besar dan matriknya criss crossnya terlalu kompleks. Maka BANPT ini merancang memakai 9 standar, yang 2 itu penelitian dan pengabdian bermasyarakat, dan nanti disesuaikan pengelolaannya dan sebagainya itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tapi tidak hanya pendidikan saja, tapi penelitian dan pengabdian bermasyarakat. Tapi ini belum sempurna. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, dan nanti mulai setelah bulan April bisa kita sosialisasikan dari tim BANPT untuk standar yang baru. Kemudian yang ketujuh, standar pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi adalah jumlah standar perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Jadi nantinya itu kalau baru sama dengan standar nasional pendidikan itu nilainya baik, tapi kalau sudah lebih baik dari itu dan sudah levelnya nasional itu sangat baik, dan kalau sudah internasional menjadi unggul. Oke, terus next. Nah, kemudian mekanismenya. Jadi ini sudah sangat penting. Jadi untuk pelaksanaan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi itu kita harus mempunyai sistem jaminan mutu internal, baik standarnya, kemudian organisasinya, kemudian prosedurnya disiapkan dengan baik dan diimplementasikan. Seperti tadi harus ada PDCA, penetapan standar, implementasi, evaluasi, audit, dan peningkatan mutunya terus-menerus. Kemudian dan yang B adalah sistem jaminan mutu eksternalnya, itu yang nanti akan dilaksanakan dengan akreditasi BANPT.
Dan yang kedua, SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dan SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B direncanakan dan dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Ban PT dan atau LAM. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Zahid bahwa nanti kalau program studi Bapak dan sekalian masuk dalam rumpun ilmu yang sudah mempunyai LAM, yang sekarang yang sudah siap adalah LAM kesehatan, itu mengacu pada instrumen lembaga akreditasi mandiri tadi. Kemudian yang akan muncul mungkin teknik, kemudian agro dan sebagainya. Kemudian luaran dari ini yang keempat ini yang sangat penting, yaitu luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 digunakan oleh Ban PT atau LAM untuk penetapan status peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Jadi memang yang terus-menerus bergerak dikatakan oleh Prof. Zahid tadi itu ada SPMI. Kemudian hasil-hasilnya tiap tahun di snapshot, dipotret, kemudian tiap 5 tahun nanti dikangkum, dan itu nanti digunakan oleh Ban PT dan LAM untuk menentukan peringkat akreditasi itu untuk masa yang akan datang. Tapi yang sekarang masih seperti yang berlaku dari tahun 2009, jadi masih memakai yang biasa sampai tahun 2015 dan setelah itu baru akan dimodifikasi. Terus sekarang untuk capaian pembelajarannya, jadi setelah mengikuti course ini peserta diharapkan mampu A. menjelaskan pentingnya sistem jaminan mutu pendidikan tinggi dan pada institusinya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa SPMI dan juga SPME, mungkin SPME itu sebenarnya tidak hanya oleh Ban PT, tetapi bisa juga oleh EUNQA, oleh EBET, oleh IACSB, dan ISO dan sebagainya. Jadi bisa banyak. Tapi yang wajib adalah oleh Ban PT. Kemudian B. merencanakan pelaksanaan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi mencakup sistem jaminan mutu internal dan sistem jaminan mutu eksternalnya. Dan C. merencanakan pelaksanaan penyiapan dokumen akreditasi institusi dan program studi yang merupakan salah satu perwujudan dari sistem jaminan mutu eksternal. Ini sangat penting. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu kalian menyiapkan SPMI-nya, itu jangan lupa semuanya tadi harus terdokumentasikan. Jadi baik standarnya, baik implementasinya, kemudian monitoringnya, evaluasinya, auditnya, itu harus ada rekaman mutunya kalau istilah dalam ISO-nya. Kemudian D. merencanakan pelaksanaan kewajiban institusi dan program studi untuk mengajukan permohonan pada Ban PT untuk diakreditasi adalah dalam rangka pelaksanaan tuntutan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang pendidikan tinggi. Terus next. Kemudian setelah kita tahu ABCD tadi, kita harus bisa melaksanakan pembuatan jadwal. Jadi jadwal ini penting karena tanpa jadwal kita bisa miss, ya, bisa sudah kadaluarsa, kemudian kita baru mengajukan dan itu sanksinya cukup berat. Maka harus melaksanakan pembuatan jadwal kegiatan, pelaksanaan pengisian borang dan evaluasi diri dengan tepat, sehingga proses pengiriman semua dokumen kelengkapan permohonan akreditasi tidak terlambat. Kemudian setelah itu dibuat jadwal, kita harus melaksanakan pembuatan rancangan tim task force akreditasi program studi. Jadi seperti dikatakan oleh Prof. Zahid tadi, task force ini sangat penting, yang mempunyai kompetensi cukup, memadai, dan mempunyai komitmen dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi seperti kita ketahui sekarang kita semua punya banyak pekerjaan, jadi tanpa komitmen yang kuat untuk waktu untuk melaksanakan itu, maka tidak akan
hasil. Kemudian G, pelaksanaan pengusulan penunjukan narasumber. Nah, ini penting juga untuk memberikan masukan, komentar, konfirmasi tentang draft isian kurang akreditasi dan evaluasi diri. Jadi kalau kami di UGM dulu itu kita menurut narasumber itu maksudnya para pimpinan universitas dan juga para asesor yang berpengalaman untuk menilai isian kurang. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan pengusulan penunjukan asesor internal ini untuk melakukan simulasi penilaian terhadap draft isian kurang akreditasi dan evaluasi diri. Dan ini penting sekali. Jadi walaupun pada saat Bapak dan Ibu sekalian menyusun pengisian kurang itu sudah mengacu pada buku 6 dan juga matrik dan juga Excel dari Ban BT, tapi itu kan baru dari pandangan internal Bapak Ibu sendiri. Nah, ini perlu disimulasikan oleh para asesor internal yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian, atau kalau tidak punya asesor bisa minta tolong asesor Ban BT yang ada di lingkungan di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyiapkan dan menyusun semua dokumen pendukung akreditasi dalam dan bentuk cetakan, jadi baik cetakan maupun soft file yang mudah diakses oleh asesor Ban BT pada asesmen kecukupan dan asesmen lapangan. Jadi ini sangat penting karena pada saat asesor itu melakukan case evaluation, biasanya itu 2 malam di hotel, nggak tahu sekarang masih boleh atau tidak. Jadi mungkin di suatu kantor 2 malam itu sangat stres, sehingga pada waktu Bapak dan dalam menyiapkan dokumennya itu sebaiknya memberi kenyamanan pada asesor, sehingga katakanlah pada suatu ketika harus ada backup angka-angka. Nah itu biasanya kalau Bapak Ibu terlupakan, maka asesor harus menghitung lagi. Lah itu menjadi tidak nyaman lagi asesor ya. Jadi semacam itu yang paling praktis. Tapi kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian sebaiknya juga kecuali cetakan juga menyiapkan soft file-nya. Jadi soft file ini di sini di UGM itu dulu ada Pak Insaf yang tadi dari KCM itu menyiapkan repository untuk semua dokumen dari standar 1 sampai 7 itu dibuat sistematis dan bisa diakses oleh asesor Ban BT. Sehingga pada waktu kita sudah tahu bahwa asesor Ban BT itu namanya Syoga, kemudian nomor HP-nya berapa, kita bisa memberitahukan passwordnya untuk membuka repository itu. Jadi dengan begitu asesor akan nyaman dan mudah mengakses, dan nanti di lapangannya tinggal klarifikasi saja, jadi menjadi lebih lancar. Terus materinya tadi juga sudah dibuka oleh Pak Sahid. Yang pertama adalah pengembangan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi, mencakup SPMI dan SPME, semua saat di situ. Kemudian 2, akreditasi institusi, ya ini yang UA1 itu ada ABC. Ini nanti PIC-nya adalah Profesor Kuswinarto, ada di ketua KCM sendiri akan menangani. Kemudian 567 itu submodul 2 itu PIC-nya adalah Pak Gentur Sopo. Kemudian 789 PIC-nya adalah Pak Insaf. Nah, kemudian semua tadi
akan ada evaluasi, jadi kecuali nanti tadi juga harus ada interaksi dengan fasilitator. Nanti evaluasi total menyeluruh itu akan dilaksanakan oleh Ibu Dr. Leni Sofia Kediani. Jadi kita ada program tugas yang cukup rapi, mudah-mudahan nanti evaluasinya menjadi subjektif dan sederhana. Kemudian terus metode belajarannya tadi sudah banyak dikemukakan oleh Prof. Zahid. Jadi QE course ini dilakukan dengan pendekatan blended learning, modul disediakan secara online, tatap muka, dan juga dengan webinar. Kemudian modul dari submodul dan setiap submodul dari 3 materi submodul. Di akhir setiap submodul dilakukan tatap muka dan webinar. Sebelum dimulai kelas dilakukan kick off meeting sekarang ini. Di akhir webinar submodul 3 diteruskan dengan closing dengan cara webinar. Dalam webinar closing, peserta diminta presentasi dari hasil kos, fokus bahan dari webinar closing tersedia di modul. Kemudian yang terakhir adalah acuan, ya. Next. Ya, acuannya saya kira sudah dibaca sendiri. Tapi nanti katanya dari tim Helm USAID, Bapak Dr. Abdurrahman dan tim juga sudah melaksanakan mempersiapkan LKS, lembar kerja peserta. Kalau SDM itu siswa LKP yang mungkin akan sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk menyiapkan materinya sesuai dengan standar 1 sampai 7 bahan PT, dan nanti kita ada interaksi dengan fasilitator, dan dari sana kita bisa mempunyai hasil yang lebih optimum. Tapi sudah tentu tulisan yang ada di kurang tadi harus didukung dengan dokumen, karena nanti seperti dikatakan oleh Pak Said tadi, kalau kita ada sedikit kesalahan mungkin dikira manipulasi, walaupun sebenarnya tidak kita sengaja, ya. Tapi mungkin ada juga yang nakal disengaja. Sehingga dengan dokumen tadi, baik dokumen kebijakan, dokumen implementasi, dokumen prosedur, dokumen kebijakan, dokumen prosedur, implementasi, dan juga rekaman mutunya itu disiapkan dengan rapi, baik sesuai dengan standar dan substandar yang ada di Panitia. Saya kira itu. Kemudian kami ingin memberikan jadwalnya. Di webnya ada. Ya. Jadi yang lama ya. ini apa jadi Di webnya aja. ya, Webnya, bisa itu buat saya bisa. Kalau mau dikonek di sini. Iya, ya, oke. Jadi seperti kita ketahui, hari ini Kamis 15 Januari, mulai jam 8 pagi tadi kita melaksanakan kick off bersama. Nanti untuk yang bagian timur itu 8 sampai 10, dan yang bagian barat itu 10 sampai 12. Kemudian setelah itu pada tanggal ini sebenarnya berlaku mundur sejak kemarin, ya, sampai 20
8 Januari itu peserta mempelajari submodul QE 1 ABC, yaitu ada materi QE 1 tentang agresi institusi dan program studi, kemudian materi QE 1B penyusunan program sesuai dengan standar 1 agresi program studi, yaitu tentang visi misi, tujuan sasaran dan sebagainya. Kemudian QE 1C itu tentang standar 2, yaitu tentang tata kelola organisasi dan sebagainya. Jadi kebetulan nanti yang A dan B itu oleh Bapak Profesor Dr. Kusminato, dan yang kedua itu dengan saya sendiri, dan biasanya adalah Pak Kusminato. Kemudian tanggal 29 Januari itu dilaksanakan webinar. Jadi kita akan melakukan hal semacam yang kita lakukan sekarang ini dengan mungkin ada sedikit review dari Prof. Kusminato, kemudian dilanjutkan dengan tayangan-tayangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nanti silakan dipersiapkan, dan sebelumnya menghubungi dulu Pak Yoyo, dan nanti bisa didiskusikan. Mudah-mudahan dengan Bapak dan Ibu aktif di situ, mungkin akan mudah-mudahan terpilih menjadi 10 besar ya. Kemudian yang kedua itu antara tanggal 30 Januari sampai 17 Februari itu kita mulai dengan QE 2 dengan PIC Bapak Guntur Setafa, yaitu tentang standar 3, 4, dan 5 dengan fasilitator yang standar 3 adalah Pak Guntur, kemudian untuk standar 4 itu Pak Sajarwa. Pak Sajarwa ini belum bisa hadir karena sedang tidak hadir, tadi baru saja selesai menguji skripsi. Kemudian Pak dilanjutkan oleh Pak Guntur untuk standar 5. Kemudian tanggal 18 Februari kita laksanakan webinar seperti ini juga, khusus untuk QE 2. Kemudian yang setelah itu tanggal 19 Februari sampai 11 Maret itu peserta mempelajari bahan QE 3 ABC dan akan di PIC oleh Bapak Insaf Santoso, dan untuk QE 3B itu oleh Bapak Kusminato. Kemudian pada hari Kamis 13 Maret itu akan ada webinar khusus untuk QE 3 ABC. Kemudian ada dilanjutkan tanggal 26 Maret 2015 itu ada webinar closing. Jadi kita berkumpul lengkap seperti ini lagi dengan tayangan-tayangan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan dengan tatap muka ya. Terakhir lagi, jadi seperti ada satu ketika setelah itu ada tatap muka dari seluruh besar tadi. Oke, saya kira demikian, dan selamat mengikuti blended learning ini dengan aktif, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Kirbani yang telah menyampaikan silabus dan juga jadwal pelaksanaan blended learning quality assurance course. Sekedar update informasi, jadi peserta yang online sudah mencapai 35 ya, 35 dari kapasitas webinar kita maksimal 100. Tetapi
Mohon maaf, ini video yang bisa kami tampilkan itu hanya sekitar 5. Jadi bersyukurlah yang selalu tampil terus itu. Ada Bapak Farid Muhammad ya di Gorontalo. Jadi nanti mungkin kami akan bergantian menampilkan gambar dari Bapak Ibu sekalian. Baik, juga fasilitator juga yang sudah hadir seperti yang disebutkan tadi, ada Bapak beliau Dr. Andos Sujarwo MHum. Kemudian juga ada Prof. Kusminarto, ya beliau sebagai fasilitator untuk quality assurance. Mohon maaf terhalang. Baik, berikutnya adalah pengantar. Baik, sebelumnya ada pengantar dari PIC Helm, ya beliau Bapak Dr. Abdurrahman. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian dari negeri barat sampai timur, terutama untuk Wita dan Wit. Kami dari Helm mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari seluruh peserta blended learning untuk quality assurance pada pagi ini. Meskipun di sana sudah agak siang, tapi di Jogja masih tetap redup, adem ayem bahasa Pak Gerbani. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya tidak menduga bahwa peserta QI mencapai 35. Ini mendung yang berkah. Ternyata cukup antusias karena sejak kemarin saya hanya bisa menerima data sekitar 23 yang menyatakan aktif. Sampai pagi tadi juga hanya sekitar 26. Jadi ini progres yang perlu kita syukuri, Ibu Bapak sekalian di majelis ini. Saya ingin mengatakan bahwa penjaminan mutu yang berkelanjutan dan terencana itu penting dan bermanfaat. Mengapa? Karena itu sebuah kebutuhan dan itu sebuah tuntutan, bukan oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi, tapi oleh penerima jasa pendidikan tinggi. Kami dari Helm bersama UGM, terutama tim mentor, saya sebutnya coach, pelatih, agar lebih pragmatis gitu. Sudah terbiasa ilmiah terus, bahasa langitan kata Gus Dur. Mari pada latihan QE ini campuran antara langitan dan lapangan. Salah satu hal penting yang semula tidak diperhatikan dan akhirnya menjadi menarik adalah akreditasi. Mari kita lihat dan simak koran yang kemarin dari Bapak Muhammad Nasir, Menteri Ristek Dikti, bahwa ada 3.738 program studi di Indonesia dan 546 tidak atau belum terakreditasi. Yang lebih menggegerkan lagi, mengapa UGM mengajak Bapak Ibu di 16 perguruan tinggi Indonesia Timur di kelompok ini, karena 483 program studi yang belum dan tidak terakreditasi itu ada di perguruan tinggi negeri. Jadi ini saya kira relevan untuk kita semua, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Helm sementara kami ingin sampaikan, berharap banyak dan realistis. Satu, kita punya mitra 2045 program studi seluruh Indonesia dari 50 perguruan tinggi, universitas, politeknik, akademi, dan juga beberapa perguruan di bawah Departemen Agama. Itu ada 1.178 mitra program studi yang sedang melakukan reakreditasi atau akreditasi baru. Sehingga pasar kami jelas Pak sebenarnya. Sangat jelas, kalau mau jualan, jualanlah akreditasi dalam bahasa Helm sebagai proyek. Ini akan berjalan sampai tahun 2016. Dan di tahun ini saja hampir lebih dari 415
yang sedang melakukan penyusunan kurang akreditasi program studi. Oleh karena itu, ini menjadi, kalaupun hanya sederhana dan sekecil waktu murah, kan nggak usah datang, nggak usah bayar tiket, yang kebetulan ada 7 peserta yang di Indonesia Timur masih struggle dengan telepon dan emailnya. Tetapi ini kami berharap ada manfaat di acara blended learning ini. Saya ingin mengucapkan 2 universitas yang sangat aktif kepada Pak Rektor dan Dekan dari Universitas Halu Oleo. Ada yang ada di gambar? Beliau, terima kasih Pak Laaba, karena ada 22 peserta dari Universitas Halu Oleo, sehingga sebenarnya kita tim Helm dan tim UGM bisa datang ke Universitas itu. Yang kedua, kami mengucapkan kepada Universitas Nusa Cendana yang daftar hanya 1, tetapi mereka pakai teleconference, yang sampai hari ini tim KPU belum klarifikasi jumlahnya berapa di sana. Ini sebuah penghargaan dari 2 universitas yang sangat kami appreciation dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Universitas Halu Oleo cepat maju, cepat bermutu menjadi saingannya Universitas Hasanuddin di Indonesia. Kemudian peserta kami berpesan bahwa Helm selalu ingin mengajak yang terbaik. UGM adalah universitas terbaik di Indonesia, bahkan di internasional masuk ranking yang terbaik. Kami punya adagium bahasa hukum, orang baik ketemu orang yang baik. Tim mentor yang baik dari UGM ketemu dengan peserta yang paling baik di universitasnya, sehingga akan menghasilkan produk yang terbaik untuk perguruan tinggi dan program studi masing-masing. Maaf, ini bukan ulama. Yang kedua, saya ingin sampaikan, dalam blended learning 99% hasil ditentukan oleh peserta, bukan coach, bukan pelatih. Mari kita buktikan sampai 26 Maret nanti, siapa yang menentukan, peserta atau mentor. Tetapi Helm dan UGM akan memberikan yang terbaik. Profesor Zahid itu lebih dari 25 tahun di UGM. Profesor Kirbani juga begitu, Profesor Kusminarto juga sudah begitu. Beliaulah orang-orang yang layak untuk Bapak Ibu manfaatkan dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu. Kuras ilmunya, ambil semua pengalamannya, karena dalam Islam atau agama yang lain semakin banyak ilmu diberikan semakin bermanfaat, bukan hanya untuk Pak Kirbani yang pulang umroh. Selanjutnya, sekali lagi, input yang hadir ini Pak, ini kami mengundang ngirim email kepada 371 alumni Helm. Jadi sampai sekarang Indonesia Barat dan Timur kami sudah mendapatkan 70 peserta yang daftar untuk IE. Mohon izin kepada Bapak Yoyo yang sering kami recoki, jam 3 malam juga saya ingin. Nanti mohon pintu berkah ini dibuka terus, karena kami juga bergulir terus agar mengantisipasi jumlah yang mengalami penurunan. Gitu. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa prosesnya sangat tergantung Bapak. 3 jam itu standar minimum dari standarnya Helm. Karena lembar kerja 7 set sudah kami, draftnya sudah kami kirim ke semua mentor, dan kami yakin karena dosen itu terbiasa ngoreksi. Jumlah lembarnya cuma kurang, hampir mendekati 100. Kalikan 60 peserta. Saya yakin yang repot bukan hanya peserta, para coach, mentor, dan fasilitator juga ikut lebih sibuk, karena setiap huruf dan kata yang ada di dalam lembar kerja punya makna bagi peserta. Oleh karena itu, ini beyond professional service, beyond paid labor Pak, tetapi ini sebuah komitmen kita Helm dan UGM yang didedikasikan oleh para mentor, termasuk Ibu Dr. Lena, Pak Insaf, dan juga Pak Sajarwo,
Pak Gentur di sini adalah untuk bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu peserta sekalian. Sekali lagi Ibu Bapak, helm punya target. Kalau yang daftar 70, harapannya 70 set orang akreditasi program studi bisa sampai kepada kami sebelum tanggal 26 Maret. Itulah deliverable yang kami ingin lihat uji cobakan dalam kesempatan ini. Saya memahami ada lebih dari 12 program studi dari 70 itu baru. Tentu akan berbeda irama. Ada yang irama dangdut, ada yang irama rock and roll, ada yang lebih, juga ada yang lainnya. Tetapi variasi input, proses, output ini menjadi khasanah helm, Pak. Jadi tidak satu standar produk dalam blended learning untuk semua program studi yang ikut. Karena kami menyadari betul, ada yang S1, ada yang profesi, ada yang vokasi, ada yang S2, ada yang S3. Bahkan ada sekitar 7 yang maunya internasional, keblasuk ke sini. Tapi ini sekali lagi keblasuk, tetapi yang nanti insya Allah ada berkahnya. Karena saya kira memang dinamik itu. Kami meyakini bahwa helm uangnya sedikit, programnya sedikit, banyak. tetapi terima kasih Pak Said. Jadi kami ingin setiap training tidak for the sake of training, tidak workshop for the sake of workshop, tetapi bahwa ini akan menjadi bagian dari mata rantai gerakan awal budaya mutu di program studi yang pernah terlibat dalam kegiatan helm. Akhirnya kami hanya berharap, meskipun tidak semuanya, yang dijanjikan oleh Pak Kirbani dan Pak Kusminarto tadi, nanti ada semacam ada di antara itu yang mampu sampai pada titik kulminasi yang disebut dengan simulasi skor. Itu gongnya, kalau nggak tahu gong ya apalah, situ yang punya apakah beduk di masjid yang besarnya 3 meter, ya nggak apa-apa, tapi gongnya adalah simulasi itu. Saya juga memahami Pak Helen bahwa tidak semuanya akan sampai ke sana, tapi paling tidak berapa itu juga menjadi sebuah kajian tersendiri untuk kami. Juga untuk UGM kalau mau berkenan menjadikan jaringan mutu sebagai sebuah studi untuk teman-teman di MMGT. Akhirnya selamat berlatih. Saya hanya ingin berpesan, Konfusius dari Cina pernah mengatakan, kita semua mendengar kali ini, kita semua akan lupa besok pagi. Tapi kalau sudah melihat wajah-wajah yang begitu ceria berada di layar ini, kita menjadi selalu ingat bahwa itu adalah Ambo Saka, itu Farid Muhammad, itu Pak Ia Ode Aliman, di situ ada Liz Indriani, dan juga saya sendiri ada di sana, sudah masuk TV. Yang terakhir dari filsafat itu adalah kalau sudah mulai mengerjakan, menyusun standar 1, 2, 3 sampai pada evaluasi diri berakhir dengan simulasi, disitulah ukuran paham atau tidak. Mudah-mudahan sertifikat Pak Syahid janjikan melalui MPT tadi punya makna pada level yang tertinggi, yaitu menjalankan, melakukan, memproduksi dan mensubmit the best you can. Terima kasih. Ketemu lagi sampai 26 Maret 2015. Dan saya yakin sekali lagi tidak hanya rentetan series webinar yang paling sibuk dan berat untuk semua, baik terutama pelatih di UGM adalah di antara satu webinar dengan webinar yang lain, itu yang paling berat. Akan menjadi ringan karena itu adalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pengantar yang sangat menggebu-gebu ya dari Bapak Dr. Abdurrahman. Seperti ceramah khutbah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya pikir memang banyak peserta yang perlu kita apresiasi pada pagi hari ini Pak. Selain yang disebutkan tadi, sebetulnya kalau kita melihat di sana ada Bapak Farid Muhammad ya dari Universitas Negeri Gorontalo.
yang kita tahu beliau yang meregister tapi ternyata juga melibatkan rekan-rekan dosen di sana. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, saya masih mengundang Prof. Kusminarto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Beliau selaku ketua dari kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Yoyo, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang mungkin. Saya selaku baik fasilitator maupun juga kepala kantor jaminan mutu yang memberikan dukungan penuh pada kegiatan QA Course ini, menyambut sangat gembira antusiasme para peserta. Dan kami di UGM ini punya prinsip, karena UGM itu menyandang predikat yang banyak sekali, antara lain Universitas Perjuangan, Universitas Kerakyatan, dan sebagainya. Kami menganggap perguruan tinggi yang lain itu bukan sebagai kompetitor bagi UGM, tetapi kami menganggapnya sebagai mitra. Dalam hal ini adalah mitra mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembelajaran di perguruan tinggi ini. Oleh karena itu, apa yang sudah kami kerjakan di UGM dalam hal pengembangan sistem jaminan mutu maupun implementasinya, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk penjaminan mutu eksternal, ini juga kita sharekan, kita berikan kepada para peserta bagaimana mempersiapkan diri sehingga nanti mendapatkan predikat yang mudah-mudahan juga akan sama dengan UGM. Kalau tadi Pak Abdurrahman menyemangati supaya menjadi saingan perguruan tinggi yang lain, tapi kalau kami mari bersama-sama mengembangkan ini, tidak bersaing tetapi maju bersama. Gitu. Saya kira itu hal yang penting. Dengan demikian maka kami pun juga tidak ada hal yang kami sembunyikan, tetapi itulah yang akan kita pelajari bersama. Dan perlu dipahami, kita belajar di sini bukan untuk dalam hal ini ya menyusun borang ban PT. Itu kita tidak belajar bagaimana mensiasati mengisi borang itu supaya asesor nanti bisa terkelabui, bukan begitu. Jadi tujuan kita itu bagaimana kita bisa menampilkan semaksimal mungkin kekuatan keunggulan yang ada di institusi kita masing-masing. Nah, nanti di dalam sistem jaminan mutu internal itu kita bisa mengevaluasi, tadi Prof. Kirbani sudah menjelaskan dengan sistem siklus PDCA itu tidak apa-apa. Misalnya pada saat ini kita baru masih taraf akreditasinya masih di dalam C mungkin, tetapi kita harus punya program peningkatan mutu yang berkelanjutan itu, sehingga kita punya target di periode ke depan harus lebih baik dari yang sekarang, dan itu bisa diukur. Nah, tadi di dalam pengantarnya Prof. Kirbani juga yang disitir dari peraturan Mendikbud itu jelas. Kalau yang lalu kita mengelola perguruan tinggi itu seperti air mengalir, artinya yang terjadilah gitu, tanpa perencanaan secara sistemik. Nah, ini dengan mengembangkan sistem jaminan mutu ini, dan kita lakukan adalah upaya mengembangkan sistem ini untuk peningkatan mutu secara
berkelanjutan yang tersistem. Dengan demikian kita ada target-target tertentu yang terukur dan usaha-usaha yang direncanakan. Saya kira itu pengantar dari saya. Selamat mengikuti pelatihan QA ini dan harapannya bisa meningkatkan mutu di perguruan tinggi masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kus. Baik, Bapak Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance Course, sampai kita sekarang pada sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali ada pemaparan-pemaparan baik yang secara teknis maupun substantif yang belum Bapak Ibu tangkap dengan baik. Kita masih tersisa waktu sekitar 20 menit ya. Jadi nanti mohon maaf karena pesertanya sangat banyak sekali, masih ada 34 yang online. Jadi mungkin hanya ada beberapa peserta yang nanti kami undang untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Baik, untuk yang pertama yang kita tampilkan dari awal itu ada Bapak Farid Muhammad dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Silakan Bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Di sana ada Bapak atau Ibu-ibu ya. Silakan. Halo, Bapak Farid Muhammad, bisa mendengar suara kami, Pak? Bisa, Pak? Baik, silakan Pak. Halo? Iya, silakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih, Pak. Kami dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Alhamdulillah kami semua bisa hadir di sini. Ada dari tim tim penyusun borang untuk fakultas di masing-masing fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Kami sekarang berada di ruangan penjagaan mutu dan untuk saat ini Universitas Negeri Gorontalo itu sudah menyusun borang akreditasi institusi dan sudah mengirimkan ke SPAN-PT, tetapi masih menunggu visitasi. Kami juga sementara menyiapkan, melengkapi dan menyediakan seluruh dokumennya dan kami sangat bersyukur kami bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi secara langsung. Itu kami sangat membutuhkan masukan dari mungkin ada semacam hambatan yang kami alami ketika melakukan pengisian borang. Untuk prodi bahasa Inggris sendiri, saya juga termasuk tim penyusunnya. Kami sementara memperbaiki. Untuk saat ini kami masih prodi bahasa Inggris itu berakreditasi masih cukup dan kami berupaya untuk melengkapinya. Kami sudah sementara menyusun dan kami sudah melakukan asesmen sendiri, namun nilainya itu masih belum maksimal. Jadi kami mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami bisa dapat pengetahuan lebih dan bisa meningkatkan borang akreditasi kami, baik akreditasi prodi maupun borang akreditasi institusi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kami tabung dulu ya Prof. Jadi baik, berikutnya ada yang dari Ambosaka itu bisa ditampilkan. Oh, baik. Kami undang Bapak Albert dari program Pascasarjana UHO. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa Pak, bisa. Silakan. Oh iya. Terima kasih. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih. Ini webinar merupakan salah satu, saya kira, cara yang harus dipromosikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam upaya menyebarluaskan pengetahuan. Kebetulan di prodi kami juga ini, kami justru lagi berusaha mengembangkan ini nih webinar untuk metode pembelajaran di kelas di program Pascasarjana. Jadi ini saya seperti dapat motivasi ekstra ini. Ternyata ini merupakan program yang lagi tren dan saya kira ini kami dari Universitas Haluoleo sangat
antusias. Ini di ruangan ini kami berkumpul ada lebih 20 orang kayaknya, ini semua termotivasi untuk mengikuti program ini sampai selesai. Juga saya lihat di belakang layar Pak Aminmu itu ada Pak Rektor kami, jadi semangat kami tambah luar biasa mengikuti program. Terkait dengan kegiatan ini, jadi tadi dikatakan ada kuis, kemudian selain kuis itu apa ada proyek per minggu atau per 2 minggu, supaya kami bisa menyiapkan dari awal. Baik. Karena ini juga yang ditanyakan teman-teman di sini. Mohon maaf Pak, tadi yang halo Pak. Halo Pak, ya. Baik. Enggak, yang tadi diulang, yang poin yang kedua. Yang pertama kuis, yang tadi yang kedua tentang apa? Oh ya, yang pertama tadi tentang kuis. Iya. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, itu kuisnya per modul ada berapa kuis? Ada 3 kuis Pak ya per modulnya, atau 1 kuis per modul? Baik, nanti kita baik Pak, iya. Nanti bisa kita respon Pak. Ya. Baik, ada lagi Pak? Oh ya, oke. Oke. Oh, terima kasih Untuk Bapak. sementara mungkin itu dulu ya. Makasih banyak. Terima kasih Bapak Abdul. Satu lagi, Ambo Saka. Halo Bapak. Halo Pak. Iya, baik Pak. Silakan Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Helen Yuset dan UGM sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan kami berkesempatan untuk bergabung bersama teman-teman dalam kegiatan yang sangat bagus ini. Kemudian saya juga menyapa Bapak Rektor kami, Rektor Universitas Margonda yang sedang berada di Jakarta, yang sekarang sedang online juga bersama Pak Hamimu, dan Bapak Fasilitator, Rektor, kemudian para pelatih yang kami hormati. Pertama saya sampaikan untuk saya secara pribadi mengapresiasi secara khusus kepada UGM. Untuk saya sudah beberapa kali mengikuti program yang diselenggarakan oleh UGM dengan menggunakan fasilitas webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran. Saya kebetulan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sabudio, itu melalui Fakultas Kedokteran UGM, itu kami beberapa kali melakukan pelatihan jarak jauh, pernah melalui tentang fraud CKN dan beberapa kegiatan yang lain melalui fasilitas ini. Dan ini sangat menarik, cuman mungkin kami perlu motivasi. Saya sangat berterima kasih pada Pak Abdurrahman tadi kata-kata bijaknya, dan beliau sangat semangat, dan itu juga memotivasi kami. Sejauh pengalaman saya, terus terang, pelatihan jarak jauh seperti ini yang jadi masalah itu keistiqomahan Pak. Bisa bertahan sampai akhir, dan ternyata itulah model seleksinya seperti itu Bapak sekalian dan para fasilitator. Saya beberapa kali mengikuti tapi belum pernah selesai sampai akhir. Saya berharap ini pertemuan pertama, dan terima kasih apresiasi tadi terhadap peserta dari Universitas Margonda, dan mohon doa juga kepada bapak-bapak sekalian fasilitator dan kita semua. Mudah-mudahan kita sekalian bisa istiqomah sampai selesai. Biasanya yang paling bermasalah itu ketika tugas satu yang kita tumpuk, kita pending, kemudian bertumpuk sampai kemudian banyak, itu yang semakin membuat kita malas dan akhirnya mundur teratur dari program seperti ini. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di kami, di teman-teman di Universitas Margonda dan teman-teman di universitas yang lain. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan terus semangat. Secara khusus kepada para fasilitator, mudah-mudahan bisa terus memberikan motivasi, terutama Pak Rahman emailnya sangat memotivasi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Bapak Ambo ya.
Kalau begitu kami langsung saja menyapa Bapak Rektor ya, Bapak Rektor Universitas Halu Oleo. Ada Bapak La Hamimu. Di belakangnya Dan Pak Rektor. Oh, Bapak baik. Rektor. Oh, silakan Bapak. Dan Pak Rektor. Bapak Rektor atau Bapak La Hamimu, silakan. Belum diklik mas. Baik, udah bisa. Kalau begitu kita respon dulu nih, Prof. Silakan. Halo. Baik. Baik. Ya. Baik, kalau begitu karena waktu kita sangat terbatas, kami persilakan dulu kepada para fasilitator untuk merespon. Nanti mengalir saja Prof, ini bisa dari Prof Kir, Prof Syahid, dan juga Pak Abdurrahman atau Prof Gus. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi tadi Universitas Haluleo sedang mensubmit borang akreditasi institusi kalau tidak salah seperti itu. Saya kira baik sekali. Jadi ini mudah-mudahan apakah sudah divisitasi atau belum ya? Kalau belum divisitasi, saya kira masih ada kesempatan untuk mempersiapkannya lebih bagus lagi, karena visitasi itu sangat menentukan untuk keberhasilan akreditasi institusi. Jadi seperti di UGM yang lalu, seperti saya sharing tadi, itu dengan kita persiapan dokumennya dengan bagus, baik secara hard copy dengan filing kabinet yang telah rapi, tapi juga disertai dengan repository yang mudah diakses oleh semua asesor. Itu sangat memberikan kenyamanan pada asesor dan menjadi lebih penilaiannya menjadi lebih objektif lagi. Dan kecuali itu juga pada saat awal pertemuan pendahuluan itu, kami dulu di UGM itu mendemonstrasikan temuan-temuan kita yang sangat menonjol, kita paparkan di Balai Senat pada waktu itu, dan pertemuan yang awal itu di Balai Senat, dan asesor langsung bisa melihat tidak ada tayangan, tapi betul-betul ada pesawat UAV, kemudian ada temuan melon UGM dan sebagainya, itu kita tayangkan dengan baik di situ, sehingga kesan awal itu sangat menentukan. Kemudian setelah itu juga persiapan mengenai pertemuan dengan dosen, mahasiswa, kemudian dengan karyawan, dan kita siapkan dengan rapi, dan jangan sampai ada keterlambatan dan juga salah informasi, karena dengan demikian koordinasi kita di universitas itu akan juga ada nilainya, jadi menjadi lebih bagus lagi. Kemudian di akhir pertemuan untuk workshop meeting, sebaiknya kita siapkan dengan baik semua dokumen yang diperlukan, sehingga bisa menunjang hasil penilaian itu dengan maksimum. Jadi jangan menerima begitu saja. Kalau ada penilaian yang kurang baik,
tapi kita sodorkan dengan betul-betul tidak manipulasi tapi nyata untuk hasil di program meetingnya. Saya kira itu saja dari selamat, dan mudah-mudahan nanti persiapan untuk visitasi administrasi institusi itu bisa berhasil dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Ya, Prof Syahid akan menjawab tentang yang kuis dan tugas-tugas yang mingguan itu. Silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Yoyo. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan teknis di dalam program ini. Tadi ada pertanyaan, khususnya pertanyaan yang menyangkut respon kuis. Jadi setiap materi submodul itu ada 3 hal yang perlu direspon. Yang pertama adalah kuis, kemudian yang kedua itu latihan, yang ketiga adalah self evaluation. Nah, yang kuis itu Bapak dan Ibu tinggal menjawab secara online. Dan kuis itu bukan kuis menanyakan seperti menanyakan ujian, tidak Pak. Sebab itu hanya untuk mengetahui seberapa jauh persiapan atau posisi dalam hal ini quality assurance sistem yang sudah dilaksanakan di institusi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu perlu bagi kita, karena jangan sampai materi yang kita sampaikan itu Bapak dan Ibu sekalian sudah menguasai, jadi nanti apa artinya? Jadi kita sharing di dalam, penekanannya adalah di dalam mengembangkan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan. Itu intinya lebih ke sana. Kemudian yang latihan lebih mengarah pada latihan setiap standar. Kalau bicara standar 1 berarti latihan standar 1, standar 2 latihan standar 2 dan seterusnya. Itu pun konteksnya bukan ini mengisi standar itu benar atau salah, tidak. Tapi konteksnya adalah pemahaman atau kesiapan Bapak dan Ibu sekalian kalau mengerjakan dan mengisi kurang pada standar itu. Jadi karena waktunya terbatas, tidak mungkin kita memberikan Bapak Ibu memberikan respon ataupun apa yang kita harapkan dari hasil pembelajaran itu kita evaluasi secara keseluruhan. Jadi prinsipnya adalah hal seperti itu. Yang ketiga adalah self evaluation. Jadi self evaluation itu Bapak dan Ibu sekalian, kita mohon untuk bentuknya adalah seberapa jauh Bapak dan Ibu sekalian memahami di dalam pembelajaran itu, setelah itu actionnya, setelah paham melakukan action sesuai dengan submodul itu. Jadi di dalam course ada 9 materi submodul, dan setiap materi submodul ada latihan, ada quiz, ada latihan, ada self evaluation. Nah, di dalam ada satu lagi nanti di dalam closing berdasarkan quiz, latihan, dan self evaluation itu, Bapak dan Ibu kita mohonkan untuk bisa presentasi dalam arti membuat rencana ke depan setelah, tentu saja setelah mendapatkan manfaat dari course ini, ke depan mau membuat rancangan aktivitas yang ujungnya adalah tadi meningkatkan sistem jaminan mutu agar kualitas pendidikan itu meningkat secara berkelanjutan. Jadi itu yang ada di dalam setiap materi submodul. Nah, kalau closing itu keseluruhan modul. Jadi
kalau tadi setiap materi submodul ada 9. Dalam modul itu ada 9 materi submodul. Di dalam 9 materi submodul dibagi 3 submodul. Nah, di dalam closing itu sebetulnya hanya kita fasilitator hanya ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas dari course ini. Wujudnya adalah Bapak dan Ibu sekalian mampu melakukan rancangan kegiatan ke depan di dalam membenahi quality assurance system yang ada di institusi Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam closing nantinya yang kira-kira teraktif dan mungkin cukup memadai untuk kita jadikan perwakilan teman-teman yang lain, akan kita undang 10 peserta untuk tatap muka. Nah, di dalam tatap muka itu kita bisa diskusi secara intens. Dan hasil dari diskusi tatap muka yang perwakilan 10 dari setiap pos, jadi dari quality assurance nanti hanya 10, itu kita undang dan kita rencanakan itu sangat intens diskusinya. Hasilnya pun akan kita distribute kembali kepada para peserta, khususnya peserta mitra USA, Helen USA. Jadi saya kira dengan pendekatan seperti itu akan lebih sharingnya akan lebih terbroadcast secara lebih luas. Saya kira itu mudah-mudahan bisa jelas. Terima kasih. Terima kasih Prof. Syahid. Kami mohon Prof. Gus dan nanti Bapak Dr. Abdurrahman untuk juga memberikan responnya. Karena mohon maaf ini waktu kita sangat terbatas, sudah jam 10 dan kita harus bergerak ke untuk sesi webinar wilayah Indonesia bagian barat. Baik, silakan Prof. Gus sebelumnya. Baik, karena waktunya tinggal sedikit, mungkin pertama saya ingin memanfaatkan memberikan salam khusus pada alumni, khususnya di laboratorium di tempat saya. Itu saudara Laaba, Pak Laaba tadi muncul, sama Hamim. Ya, baik, saya senang sekali mereka juga concern dengan penyimpanan mutu. Dengan demikian, pulang dari UGM tidak hanya membawa ilmu fisika, tetapi juga membawa ilmu penjaminan mutu. Ya, kita harapkan tetap berhubungan terus. Kemudian tadi saya hanya ingin menyinggung mengenai persiapan akreditasi program studi bahasa Inggris ya, yang masih dari Gorontalo ya. Satu hal yang saya ingin ingatkan, satu kali data itu tidak konsisten, maka asesor tidak akan percaya seluruh data itu. Nah, ini penting sekali. Nah, kebanyakan yang tidak konsisten itu adalah data yang dari Burang 3A yang disiapkan oleh prodi dan data yang disiapkan oleh fakultas 3B. Nah, jadi data di 3B dan 3A itu dipastikan konsistensinya. Jadi kalau tidak konsisten itu nanti mau yang dipakai yang mana kan asesor jadi bingung. Nah, dari situ saja kalau ada tidak konsistenan, maka di standar 1 ataupun standar 2 tentang pengelolaan institusi, tentang tata kelola, ini berarti belum baik. Mengelola data saja tidak konsisten begitu. Jadi itu saja yang saya ingin ingatkan, konsistensi data. Bahkan di satu burang itu ada data yang berkaitan.
ada data yang berkaitan. Jadi tentang penerimaan mahasiswa itu, penerimaan mahasiswa tiap tahun itu, kemudian nanti dirangkum di standar dalam bentuk tabel kohort. Nah, dua itu juga harus konsisten. Jadi hati-hati sekali. Terima kasih, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekedar mengingatkan. Terima kasih Pak Ian. Baik, terima kasih Prof. Gus. Selanjutnya Bapak Abdurrahman. Ini awal kami ingin menyapa kepada teman dari Unpati, kemudian Universitas Udayana Bali, kemudian Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Kendari yang di pojok bawah sana, dan satu lagi Ibunda Dina Hermina dari IAIN Antasari Samarinda. Enjoy learning, have fun, and see you later. Assalamualaikum. Sangat singkat sekali. Baik, Bapak Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance Course 2015 kerjasama Helm USA dengan MMPT Sekolah Pascasarjana UGM. Sampai kita di penghujung acara sesi webinar kick off meeting kali ini, kami sekali lagi selaku moderator mengingatkan bahwa masih ada sesi webinar berikutnya, yaitu pada yang kami jadwalkan pada hari Kamis 29 Januari, sama untuk wilayah Indonesia Timur, yaitu yang akan dimulai pada pukul 8 sampai pukul 10. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengakses materi yang telah ditulis oleh para fasilitator UGM maupun dari Helm yang telah kami upload di web. Tapi juga kalau tidak salah kemarin ada tim kami yang secara khusus mengirimkan materi modul ke Bapak Ibu sekalian melalui email. Baik, sebelum kami closing, saya mohonkan Bapak Dr. Adi Yusuf untuk menyampaikan hal teknis lain terkait dengan pelaksanaan webinar kita kali ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Kami dari Helm ingin untuk efektivitas belajar tadi ada masalah motivasi. Yang pertama adalah kami tidak akan menambah beban lagi untuk ada quiz, ada latihan, tapi kami sangat mengharapkan feedback. Untuk itu kami akan mengirim semacam pre-assessment dan nanti pada akhir juga ada post-assessment untuk Bapak dan Ibu bisa isi. Ini tujuannya adalah untuk perbaikan, sekali lagi untuk perbaikan mutu. Kemudian juga kami juga akan mengupload semacam teknik bagaimana belajar dan juga netiquette nanti akan kami upload di web. Demikian, selamat belajar di webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara sesi webinar kick off meeting kali ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah bergabung secara online mengikuti dari awal sampai akhir sesi webinar kali ini. Dan kami dari sini mohon maaf sekali karena tidak semua peserta kemudian bisa kami sapa dan bisa kami mohonkan sharing ide dan pendapatnya. Sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan sesi webinar kali ini, dan sampai ketemu kembali pada sesi webinar berikutnya. Ya, kami ingatkan kembali kita akan melaksanakan webinar untuk submodul QE submodul 1, 2, dan 3 pada tanggal 29 Januari 2015. Dari kami, tim MMPT Sekolah Pascasarjana UGM, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.